Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Indahnya pada hari ini Allah kembali perkenankan kita di program Islam Penuh Cinta, penyejuk hati, penyegar iman. Bersama saya Tiara Dianti dan tentu seperti biasa saya tidak sendiri, sudah hadir bersama kita di studio Sinpo TV Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Ustadz? Alhamdulillah, insya Allah selalu sehat dan baik. Mbak Tiara gimana? Alhamdulillah baik Pak Ustadz. Harus tetap semangat memulai hari, apalagi kita menemani pemirsa Sinpo TV di Islam Penuh Cinta dengan obrolan ataupun topik yang menarik dan juga spesial. Seperti di episode Islam Penuh Cinta kali ini kita akan ngobrol terkait dengan ini rasanya relate ataupun berhubungan Pak Ustadz dengan banyak pemirsa Sinpo TV, yaitu ada berkah di balik lelah. Nah biasanya orang-orang nyebut kalau di sosial media lelah biar mendapatkan lillah ridha Allah. Semoga seperti lelah itu. menjadi lillah. Betul, semoga lelah menjadi lillah. Nah tapi Pak Ustadz, apakah ada jenis-jenis lelah atau semua jenis lelah ini bisa mendapatkan berkah? Nah lelah yang seperti apa yang bisa mendapatkan berkah dari Allah nih Pak Ustadz? Nah untuk penjelasan lebih lanjutnya kita akan langsung saja mendengarkan. Silahkan Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa jami'i ummatihi ila yaumiz ziham amma ba'du. Saudaraku pemirsa Sinpo TV dimanapun Anda berada, juga Mbak Tiara, alhamdulillah memuji kepada Allah. Allahumma sholli ala Muhammad, bersalawat pada Rasulullah, dan semoga dalam rangkaian kita menjalani kehidupan ini penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Memang dalam menjalani rangkaian kehidupan kita yang penuh dengan kesibukan, kadang penuh dengan tekanan, tantangan, dan lain sebagainya, kadang rasa lelah itu menghinggapi diri kita, baik secara fisik maupun non-fisik. Kadang badan kita terasa lelah, pikiran kita lelah, hati kita juga kadang terasa lelah. Dan memang Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menyampaikan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Balad, Allah sampaikan, laqad khalaqnal insana fi kabad. Dan sungguh telah kami ciptakan manusia itu fi kabad, selalu dalam kelelahan. Kenapa seperti itu? Agar manusia ini tidak timbul sombongnya. Nah, ketika orang itu tidak pernah merasa lelah, bahayanya akan timbul sombongnya. Seperti dalam riwayat, Fir'aun itu tidak pernah sakit, tidak pernah merasakan seperti kebanyakan orang yang dirasakan. Maka ia merasa selalu dalam keadaan prima, maka sampai timbul kesombongannya. Dan puncak kesombongan Fir'aun itu dirinya mengaku sebagai Tuhan. Nah, kita diciptakan rasa lelah baik dari fisik, non-fisik, dan lain sebagainya. Dan memang itu adalah cara Allah agar untuk menekan biar kita ini tidak timbul sombongnya. Nah, lalu tadi Mbak Tiara bilang, apakah semua lelah itu ada nilainya di hadapan Allah? Iya. Nah, tentu ya tidak semua lelah. Lelah-lelah yang ada nilainya itu tentu lelah yang lillah. Lelah yang lillah. Lelah, capek kita menjalani berbagai macam kegiatan mulai dari bangun tidur sampai nanti malam tertidur kembali. Semua rangkaian yang kita jalani penuh lelah, tapi ada niat lillah. Ada ridho Allah yang pengen kita gapai. Bagi anak-anak kita yang masih belajar tentu lelah dalam belajarnya. Kemudian bagi para pekerja, bagi karyawan kadang lelah dengan pekerjaannya. Atau mungkin ibu yang di rumah, pemirsa yang di rumah, lelah dengan ngurus kerjaan rumah yang kayaknya nggak pernah selesai. Satu baru selesai udah ada numpuk lagi. Lah kemudian ada lelah dalam ngurus keluarga. Apalagi seorang ibu lelah ketika mengandung, melahirkan, menyusui dan lain sebagainya. Atau mungkin lelah dalam berjihad, dalam berdakwah. Semua kita dikaruniai lelah. Tetapi lelah itu akan mendapatkan keberkahan dari Allah selama
lelah itu lillah. Ada harapan kita memperoleh keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa sih yang enggak lelah dalam menjalani kehidupan ini? Wong orang nganggur aja lelah kok, ya kan? Lelah dengan penganggurannya. Iya. Apalagi yang bekerja, semuanya lelah. Tetapi lelah itu akan menjadi berkah apabila lelah itu lillah karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lalu bagaimana untuk mengatasi agar lelah boleh, nyerah jangan, kan gitu ya. Agar kita ini tidak menyerah. Menjalani setiap aktivitas kita lelah itu pasti, tapi nyerah jangan. Nah, ada nasihat dalam agama kita, ada beberapa nasihat yang hendaknya kita resapi agar kita dalam menjalani rangkaian ini tidak menyerah. Karena orang menyerah itu termasuk salah satu dari rangkaian dosa. Wala tayasu mir rauhillah, jangan berputus asa, jangan lelah dari meraih karunia Allah. Lah meraih karunia Allah itu ya penuh dengan kelelahan itu tadi. Yang pertama, nasihat yang diajarkan atau yang disampaikan agar lelah boleh, nyerah jangan tadi. Bahwa setiap lelah yang kita lakukan, capek penuh perjuangan yang kita lakukan, itu tidak ada yang sia-sia. Akan ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Disampaikan dalam surah At-Taubah dalam Al-Qur'an, surah At-Taubah ayat 20, Allah sampaikan innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah itu tidak menyia-nyiakan balasan bagi orang-orang yang berbuat baik. Orang bekerja baik, orang belajar baik, orang berdakwah, ngurus keluarga dan macam-macam, semua itu adalah kebaikan. Dan setiap kebaikan-kebaikan itu akan ada nilai tersendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang akan merasakan kebahagiaan yang luar biasa ketika usaha lelahnya memperoleh hasil. Sama-sama kita menikmati sesuatu, tapi kalau itu tanpa ada perjuangan, tanpa ada kelelahan, rasa kenikmatan beda dengan sesuatu yang didapatkan dengan penuh perjuangan. Orang-orang yang dalam perjuangannya mengalami kesulitan luar biasa, ketika memperoleh hasil tentu kenyamanannya, kenikmatannya berbeda. Dalam kaidah fikih juga dibahas as-sawab ala qadri ta'ab. Pahala itu disesuaikan dengan tingkat kesulitan memperoleh pahala tersebut. Ibadah yang sama tapi dilakukan dengan susah payahnya berbeda, maka pahalanya tetap berbeda. Umpama begini, orang yang melaksanakan ibadah umroh bagi orang kaya itu tidak begitu bermasalah. Hari ini daftar langsung berangkat, wah pada duit. Tapi bagi orang yang rezekinya mohon maaf agak pas-pasan mungkin atau bahkan kurang, untuk bisa berangkat umroh itu mungkin bisa menabung sekian tahun. Dari sekian gaji yang ia peroleh, dari sekian penghasilan yang ia dapatkan, ia sisihkan untuk bisa mengumpulkan biaya umroh, itu tidak mudah. Maka berangkat umrohnya orang yang penuh perjuangannya dengan menyisihkan berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun tentu berbeda dengan orang yang hari ini berangkat langsung, hari ini daftar langsung berangkat. Nah itu as-sawab ala qadri ta'ab. Jadi agar kita tidak menyerah dengan lelah kita ini, yang pertama kita ingat bahwa lelah kita ini akan ada balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, berlatih untuk bersyukur. Betapa kelelahnya kita ini akan ada hasil yang kita nikmati. Kita tidak membayangkan lelahnya orang yang nganggur tadi. Udah pengangguran, lelah pikiran, lelah badan karena orang rebahan juga kalau kelamaan juga capek kok. Malah pegel. Iya orang rebahan lama-lama ya capek. Iya kalau orang hanya capek fisik mudah diobati, tapi capek pikiran lebih sulit untuk diobati. Apalagi misalnya dulu dia menempuh pendidikan sudah dengan biaya tinggi, apalagi mungkin dulu dia kuliah di tempat-tempat favorit, tapi ternyata begitu lulus, begitu selesai proses pendidikannya mencari pekerjaan ternyata tidak semudah yang ia bayangkan waktu dulu kuliah, itu lelahnya lebih berat. Maka kita yang sudah memperoleh pekerjaan, maka syukuri. Nah, ibarat kata ada sebuah syair lagu, ya syukuri apa yang ada, karena itu adalah anugerah. Pekerjaan ini anugerah. Betapa banyak orang di luaran sana mungkin yang sampai meneteskan air liurnya pengen seperti keadaan kita.
Masa sih kita yang sudah berada di sini kok tidak bisa bersyukur kan gitu. Betapa banyak orang itu yang pengen berada di posisi seperti kita karena hanya mungkin kesempatannya yang belum ada. Dia hanya kepengen saja. Sementara kita yang sudah berada di posisi ini kadang tidak mensyukuri. Karena hanya mungkin selalu melihat posisi yang selalu di atas kita. Melihat posisi di atas itu penting untuk memotivasi, mensupport kita. Tapi juga sekali-kali lihatlah ke bawah agar memotivasi kita untuk bersyukur, berterima kasih. Nah, dengan keadaan bersyukur itulah insya Allah kita akan selalu tersemangati walaupun fisiknya mungkin lelah itu tadi. Kemudian yang selanjutnya nasihat yang dilanjutkan bersabar. Karena ada satu nasihat dari seorang ulama namanya Abu Nasir Ibrahim Samarqandi. Orang yang pengen sukses dalam semua aktivitas yang ia jalani harus as-sabru fi wasatihi. Sabar di tengah-tengah menjalani prosesnya itu loh. Apapun itu, kita sholat yang paling butuh waktu 5 menit lah. Apalagi kalau subuh sendirian, gak nyampe 5 menit, 2 menit juga tuntas ya. Itu saja kita butuh sabar, apalagi kita menjalani aktivitas yang durasi waktunya lebih panjang. Kalau dalam ibadah orang puasa, kita orang Indonesia 14 jam. Kalau karyawan mungkin sekitar 7 atau 8 jam. Butuh dalam seharinya, belum lagi besoknya terus butuh kesabaran. Orang yang ingin memperoleh keberhasilan butuh sabar. Orang ketuk pintu kalau nggak sabar ya sekali ketuk udah nggak akan ketemu dengan tuan rumah yang diinginkan. Orang yang menggali sesuatu umpama menggali tambang, kalau dia udah putus asa baru gali sedikit udah pindah, gali pindah, nggak akan ketemu hasil yang didambakan. Maka kesabaran mutlak dibutuhkan agar lelah yang karena lillah ini memperoleh berkah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Nanti usai jeda kita akan lanjut ngobrolnya terkait dengan ada berkah di balik lelah. Tetaplah bersama kami di Islam Penuh Cinta, penyejuk hati, penyegar iman. Alhamdulillahirrabbilalamin, Anda kembali menyaksikan Islam Penuh Cinta, penyejuk hati, penyegar iman. Bersama saya Tiara Dianti dan tentu bersama Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Tadi di segmen sebelumnya sudah disampaikan beberapa poin terkait bagaimana sih agar kita mendapatkan berkah dari lelah ataupun proses yang kita jalani. Seperti itu ya Pak Ustadz ya. Mulai dari ingat bahwa lelah ini akan ada balasannya gitu dari Allah. Kemudian pandai bersyukur dan kuncinya adalah sabar dalam setiap prosesnya. Karena ada yang nggak langsung dikasih pada saat itu juga kan Pak Ustadz ya. Ada yang membutuhkan proses seperti itu. Lalu apalagi nih Pak Ustadz? Baik, tadi itu rangkaian nasihat agar lelah kita tidak nyerah. Dan agar lelah kita karena lillah dan memperoleh berkah. Kemudian yang selanjutnya, terkadang kita juga mencapai puncak kelelahan. Sehingga ketika puncak ini banyak orang yang menyerah. Akhirnya ya udah dah. Lah ini berbahaya. Maka ketika berada di puncak kelelahan itu, rehatkan, istirahatkan diri kita dengan mendekat diri kepada Allah, dengan sholat, dengan banyak berdoa, memohon pada Allah. Rasul pun ketika berdakwah juga merasakan lelah fisik maupun non fisik. Tapi yang dilakukan oleh Rasulullah ketika mengalami kelelahan yang luar biasa itu, beliau seringnya memanggil sahabat namanya Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud itu seorang sahabat yang dikaruniai suara bagus. Nah, setiap Rasulullah pulang berdakwah mensyiarkan agama Allah, maka beliau memanggil Abdullah bin Mas'ud untuk menghibur beliau dengan membacakan ayat-ayat Al-Quran. Itu cara menghibur Rasulullah SAW. Nah, kita mungkin punya cara tersendiri untuk merehatkan diri, merefresh diri kita agar esok semangat itu terpupuk kembali. Nah, kalau sebagai seorang yang beragama, tentu ya jangan lupakan dengan berdoa, dan berdoa itu diantaranya dengan menjalani ketaatan kepada Allah dengan sholat itu. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Memintalah pertolongan pada Allah dari kelelahan rangkaian yang kita lakukan, bis-sabri dengan sabar yang tadi, was-shalah juga dengan sholat. Kemudian yang selanjutnya,
yakinlah dalam diri kita bahwa dari setiap kesulitan, kelelahan yang kita lakukan ada kemudahan. Itu janji Allah. Dalam ayat fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ini beberapa waktu terakhir ini sering saya lihat di mobil-mobil banyak tertulis. Ini mungkin untuk memotivasi bahwa keadaan di ibu kota ini kadang kalau ketika macet kadang menimbulkan tadi itu kejenuhan yang luar biasa. Ketika membaca ayat yang tulisannya fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, bahwa dalam kesulitan itu pasti ada kemudahan. Dan itu ayat diulang 2 kali, menunjukkan janji Allah bahwa sebagai orang yang berjuang melewati berbagai macam rintangan kesulitan yang tentu akan kita merasa lelah fisik dan non fisik, janji Allah perjuangan itu akan ada hasilnya, akan ada kenikmatan yang dirasakan. Indonesia ini atau kita ini tidak akan merasakan nikmatnya merdeka kalau dulu seandainya orang-orang tua kita, para pejuang bangsa ini udah nyerah duluan. Ya. Bahkan mereka tidak kenal lelah, menyerahkan nyawa ya cuma satu-satunya, mengorbankan hartanya, mengorbankan darahnya, jiwa raganya demi untuk yusra itu kemudahan atau kenikmatan di masa yang akan datang, dan kita yang menikmatinya. Lah masa sih kita tidak baik dengan membalas kebaikan dari para pejuang kita dengan kita berjuang untuk generasi yang selanjutnya. Dan nasihat yang kelima, yang terakhir, berusahalah untuk mendekat kepada Allah. Tadi sudah, berusahalah untuk mendekat kepada orang-orang saleh agar ketika kita di puncak kelelahan itu ada yang memberikan nasihat. Kita perlu motivasi dari orang lain, itu perlu. Karena kadang kalau kita memotivasi diri sendiri itu kalau bahasa anak sekarang katanya kurang nendang. Kita butuh motivasi dari orang, itu butuh. Kita butuh motivasi dari orang-orang yang kita yakini dia orang-orang hebat. Orang-orang yang menurut kita dia orang yang sudah melewati tahapan-tahapan yang sedang kita lewati. Kita butuh nasihat-nasihat atau motivasi. Karena dalam Al-Quran juga di antara orang-orang yang gak akan rugi itu adalah watawasau bil haq watawasau bis sabr. Orang yang saling memotivasi dalam kebenaran, artinya tadi itu lelah untuk mencapai berkah, atau watawasau bis sabr, saling menasihati dengan kesabaran. Dan itu yang dinasihatkan oleh para ulama-ulama kita, agar segala rangkaian kehidupan kita ini yang penuh dengan kesibukan, tekanan, tantangan, dan lain sebagainya, yang terkadang membuat kita menjadi lelah, itu tidak menyerah, karena ada harapan yang ingin kita raih, yaitu memperoleh lillah, dan setelah lillah itu ada berkah tentu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu harapan kita, Mbak Tiara. Nah, tadi disampaikan juga oleh Pak Ustadz, lelah boleh, menyerah jangan. Karena menyerah termasuk dalam rangkaian dosa tadi ya Pak Ustadz ya. Tapi kalau ngeluh capek, ya ampun capek ya, aduh capek banget kerjanya kayak gini, ngeluh terus Pak Ustadz, nyerempet terus, boleh nggak? Memang mengeluh itu sudah tabiat dasar manusia ya. Tadi di ayat yang di segmen pertama saya bacakan, laqad khalaqnal insana fi kabad. Dan sungguh kami menciptakan manusia itu dalam keluh kesah. Ya itu memang manusiawi, tetapi tadi keluh kesah itu jangan selalu ditampakkan kepada siapapun. Ya kita boleh berkeluh kesah mungkin dengan pasangan hidup, dengan orang-orang yang bisa memotivasi kita. Kalau setiap kita ketemu orang kita berkeluh kesah, ketemu orang berkeluh kesah, nanti kesan yang tampak adalah kita tidak mensyukuri aktivitas yang kita atau proses yang kita jalani saat ini. Jadi kalau mengeluh itu ya manusiawi siapapun. Wong Rasulullah, para sahabat pun ya pernah mengeluh, tapi mengeluhnya mencari solusi dari keluhannya itu. Dan salah satunya adalah selain kita berkeluh kesah kepada sesama kita dengan pasangan hidup, atau mungkin bisa jadi kalau yang belum punya pasangan hidup dengan orang tuanya, dengan orang-orang terdekatnya, atau mungkin dengan mentornya, dengan seniornya, ya jangan lupa berkeluh kesah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam satu ayat dikatakan wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan dari sebagian malam yang dikaruniakan oleh Allah, bangunlah, fatahajjat,
bertahajud. Lah tahajud inilah tempatnya kita berkeluh kesah. Berkeluh kesah mengadu segala problem yang kita hadapi sehari-hari ini. Dan itulah janji Allah, asa ayyab'atsaka rabbuka maqamam mahmuda. Insya Allah akan memosisikan kita dalam posisi yang terbaik. Allah akan memberikan solusi yang terbaik dari setiap problem yang kita hadapi. Dan juga ada ayat lain, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Misalnya seandainya kita berada di puncak kelelahan yang mungkin keluh kesah sudah sering kita ungkapkan, kita luapkan, tapi jangan lupa terus meningkatkan kepasrahan kita kepada Allah. Orang yang sudah berada di puncak kepasrahan kepada Allah berarti sudah menyerahkan segala urusan kepada Allah, maka janji Allah, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Orang yang sudah pasrah total pada Allah, Allah yang akan memberikan kecukupan atau solusi. Atau dalam ayat yang sebelumnya tadi saya bacakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Orang yang sudah berpasrah dengan meningkatkan ketakwaannya kepada Allah, maka yaj'al lahu makhraja, Allah akan memberikan solusi dari setiap apa yang dialaminya itu. Dan wa yarzuquhu, dan ini bonusnya, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan tambahan rizki dari cara yang tidak ia duga. Nah, jadi Mbak Tiara, lelah boleh, tapi nyerah jangan. Karena dalam lelah inilah ada peroleh keberkahan. Lalu keberkahan seperti apa? Definisi berkah itu adalah kullu ma yazidukum fi taatillah. Segala sesuatu yang menambah kita menjadi lebih baik, itu yang disebut dengan berkah. Nah, berkah itulah yang kita harapkan kita peroleh dari perjuangan yang tidak mudah. Karena kita ini kan, kalau kita baca-baca dalam buku proses kelahiran manusia, kita ini kan berasal dari sperma yang bersaing dengan ribuan dan jutaan sperma yang lain untuk membuai sel telur. Itu berarti kita ini berasal dari sesuatu yang penuh perjuangan. Kemudian ibu kita mengandung dengan penuh perjuangan, melahirkan dengan penuh perjuangan. Kita dididik mulai dari kita belum tahu apa-apa, diajarin sampai penuh perjuangan. Bapak kita, ayah kita bekerja penuh perjuangan. Masa sih kita harus menyerah, tidak melanjutkan semangat perjuangan yang diwariskan oleh orang tua kita, yang sumber dari kita ada. Nah, perjuangan-perjuangan itu haruslah kita lanjutkan. Jangan sampai kita menjadi pribadi yang dalam tanda kutip cengeng, gampang menyerah. Yo ngeluh itu manusiawi. Kita curhat tentang problemnya itu biasa, tapi kalau terus-terusan dan kepada semua orang, ya kesan yang tampak adalah tidak mensyukuri karunia Allah. Jadi rangkaian nasihat-nasihat yang diberikan oleh para pendahulu kita, para ulama-ulama kita untuk menyemangati agar kita ini menjadi pribadi yang pejuang, menjadi pribadi yang tangguh. Agama ini disebarkan dengan perjuangan. Indonesia ini dimerdekakan dengan perjuangan. Nah, kita yang tinggal menikmati, masa sih harus menyerah tanpa mau berjuang. Dan itu yang diharapkan, sehingga kita lelah yang kita jalani ini benar-benar karena lillah, karena Allah Ta'ala, dan keberkahan dari Allah insya Allah yang kita dapatkan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Jadi memang sebegitu dahsyatnya pahala yang Allah berikan saat kita lelah di jalan Allah, dan semoga melalui Islam Penuh Cinta kali ini bisa memberikan manfaat bagi seluruh pemirsa Sinpo TV dimanapun berada. Akhir kata, saya Tiara Dianti mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim, laqal ma'bud ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina.
Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.